Mari kita berdoa sekali lagi. Kiranya firman-Mu yang bekerja dari zaman ke zaman akan menyatakan kuasa, kemurahan, dan pengaruh di dalam hidup kami masing-masing. Kiranya firman Tuhan yang diwahyukan kepada para nabi dan para rasul hari ini bekerja lebih mendalam di dalam membangun rohani kami masing-masing, membentuk kerangka pikiran kami masing-masing, dan menambah kekuatan untuk pelayanan kami masing-masing. Kami berterima kasih. Kiranya penuhlah hati kami dengan pengharapan kepada Roh-Mu yang kudus. Kiranya hati kami kosongkan untuk menerima isi Tuhan yang akan diberikan kepada kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca bersama-sama dari Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal pertama, dan kita akan membaca dari satu ayat ke-17. Kita membaca bersama-sama dari ayat ini. Injil Lukas pasal pertama ayat yang ke-17. Semua membaca 1, 2, 3. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Kita membaca lagi dari pasal yang sama, ayat yang ke-75. Dalam kekudusan dan kebenaran dihadapnya seumur hidup kita. 74. Supaya kita terlepas dari bertangan musuh dan beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Atau supaya kita boleh beribadah, melayani kepada Tuhan dengan tidak takut, dengan kesucian dan dengan keadilan. Ini artinya melayani Tuhan, beribadah kepada Dia seumur hidup dengan tidak takut, dengan kesucian dan dengan keadilan. Kita membaca pula dari Ibrani pasal 12, surat Ibrani pasal ke-12. Kita membaca bersama-sama dari ayat 26 sampai dengan ayat 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijanjikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28, 29 semua membaca. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Atau terjemahan lain, jadi karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak mungkin digoncangkan lagi, itulah sebab mari kita bersyukur kepada Dia, dan mari kita melayani Dia menurut cara yang berkenan di dalam hatinya, dengan penuh hormat atau ibadah dan perasaan takut kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita layani adalah api yang menghanguskan. Terlalu banyak ayat yang harus kita baca, sampai di sini saja. Saya akan langsung memberikan inti yang penting mengenai bagaimana seharus kita melayani Tuhan. Saudara-saudara, saya sudah bicara di dalam tanya jawab, ada panggilan yang secara umum diberikan bahkan kepada orang yang tidak bertobat. Akhirnya
Itu disebut the general calling. The general calling is not effective. The general calling is for everybody. Dari Tuhan memanggil, barang siapa yang datang kepadaku, aku memberikan istirahat kepada dia. Tetapi tidak semua datang. Tuhan berkata, barang siapa yang datang kepadaku, tidak seorang pun yang kutolak. Tidak semua datang. Jadi barang siapa yang dipanggil, berarti mereka sudah menerima panggilan secara umum. Tetapi yang datang, kenapa bisa datang? Karena Roh Kudus akan memungkinkan mereka tekun, mereka mendengar dengan jelas, dan mereka bertindak, bukan hanya dengar saja. Saudara-saudara, itu sebab Yesus Kristus berkata, yang dipanggil banyak, yang dipilih apa? Sedikit. Yang dipanggil banyak berarti umum, yang dipilih sedikit berarti tidak semua. Inilah paradoks, inilah rahasia, inilah inti daripada predestinasi. Saudara-saudara, banyak orang mendengarkan firman, sedikit yang mengerti. Banyak orang yang mengerti, sedikit yang bereaksi. Banyak orang yang reaksi, sedikit yang pasti. Banyak orang yang rasa pasti, sedikit yang konsisten sampai akhir. Karena apa? Yang dipanggil banyak, yang dipilih sedikit. Di sini pada waktu panggil, seolah-olah Tuhan memberikan kesanggupan dan lowongan kepada manusia ambil keputusan berdasarkan kebebasan yang ada, yang dikaruniakan. Tetapi dengan kalimat kedua, tidak ada sama sekali lowongan. Yang dipilih sedikit berarti bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Inilah rahasia Alkitab. Jangan kira engkau mau Tuhan, Tuhan pasti harus melayani engkau. Jangan kira engkau rasa engkau perlu Tuhan, pasti Tuhan dengar dan menjawab doamu. Kalau Tuhan memberikan kelonggaran, itu disebut the general calling, satu panggilan umum. Kalau waktu Tuhan memilih, berarti special calling. Bukan engkau dan keputusan kebebasanmu yang bereaksi kepada Dia, yang menentukan engkau milik Dia atau tidak. Tetapi kehendak Dia dan kedaulatan Dia, pilihan Dia, dan kuasa daripada aktifnya Dia yang menentukan engkau bisa masuk ke dalam anugerah khusus atau tidak. Saudara-saudara, yang dipanggil banyak, yang dipilih sedikit. Berarti orang yang dipanggil tidak tentu dipilih. Waktu orang dipanggil, seolah-olah Tuhan memberikan kepada mereka kebebasan bilang mau atau tidak. Tetapi sebenarnya pada waktu dipilih, berarti yang menentukan engkau boleh termasuk golongan kaum pilihan, itu adalah kedaulatan Tuhan Allah, bukan kemauan dirimu sendiri. Saudara, jangan lupa, inilah prinsip-prinsip memulai dari kalimat Yesus ini, lalu berkembang ke dalam pikiran teologi yang berada di dalam Paulus, lalu berkembang lagi di dalam Agustinus, lalu berkembang lagi di dalam Martin Luther, dan akhirnya memuncak pengertiannya di Johannes Calvin, dan menjadi tradisi teologi reform yang memisahkan kekristenan yang sejati dan kekristenan yang tidak sejati. Kekristenan yang tidak sejati menganggap semua orang akhirnya diselamatkan. Itu berlawanan dengan Alkitab. Itu disebut sebagai universalisme. Kekristenan yang sejati mengatakan hanya kaum yang dipilih sebelum dunia diciptakan akhirnya akan dinyatakan satu persatu bahwa mereka milik Tuhan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang datang kepada aku, tidak ada seorang pun yang kutolak. Nah, kalimat ini seolah-olah manusia yang mau datang pasti diselamatkan. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, barang siapa yang percaya jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa siapa mau bisa diselamatkan. Tetapi jangan lupa, sebelum Yesus mengatakan kalimat itu di dalam Yohanes pasal 6, dia mengatakan satu kalimat, jikalau bukan Bapakku yang menarik, tak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku. Setelah kalimat itu dikatakan, baru disambung, barang siapa yang datang kepadaku, tidak ada seorang pun yang kutolak. Saudara mengerti logikanya ini? Jadi kalimat pertama yaitu pilihan Allah yang menentu siapa yang bisa datang kepada Dia. Kalau bukan Bapa menarik, tidak ada seorang datang kepadaku. Kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan, tidak ada seorang yang menyebut Yesus Tuhan. Ini semua sinkron dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bekerja sama di dalam memanggil.
Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 dikatakan, hei saudara-saudara yang kudus, yang sama-sama menerima panggilan surgawi. Saudara, kemarin saya katakan panggilan ini panggilan surgawi. Panggilan ini panggilan kudus. Panggilan ini daripada Allah Bapa. Panggilan dari Allah Anak. Panggilan dari Roh Kudus. Allah Bapa memilih kita. Saudara-saudara, doktrin pilihan bukan saja diajarkan oleh Paulus, tetapi diajarkan oleh Petrus. Saudara-saudara, di dalam abad pertama ada orang-orang seperti Marcion, ada orang-orang di dalam abad 19 seperti Adolf von Harnack. Mereka berusaha memisahkan Paulus dan Petrus, memisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru, memisahkan Allah Yehova dan Bapa dari Yesus Kristus. Menurut mereka bahwa Yehova dalam perjanjian lama itu Allah yang jahat, tapi Bapa Yesus Kristus itu Allah yang baik. Menurut mereka lagi, yang dipercaya oleh Yesus lain sama yang dipercaya oleh Paulus. Yesus percaya kepada Bapa yang baik, Paulus percaya Yesus juru selamat. Jadi berusaha memisah-pisah, membuat gereja kacau balau. Hari ini saya mensinkronkan semua, berkata kepada saudara, Allah Bapa mengutus Anak, Anak kembali kepada Bapa, Allah dan Bapa dan Allah mengutus Roh Kudus. Yang dikerjakan Bapa, itu yang dikerjakan Kristus. Yang dikerjakan Kristus, itu yang dikerjakan Roh Kudus. Allah Bapa mempersiapkan keselamatan, Allah Anak menggenapkan keselamatan, dan Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan. Dengan demikian, kalau tidak Bapa yang memanggil dan menarik, tidak ada seorang yang datang kepada Yesus Kristus. Dan pada waktu Allah Bapa memanggil, menarik orang kepada Yesus Kristus, kenapa orang itu bisa diperanakan? Karena kalau tidak Roh Kudus yang menggerakkan, tidak ada seorang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Nah, saudara-saudara, dengan demikian Bapa mengirim Kristus, Bapa dan Anak mengirim Roh. Roh membawa manusia kepada Kristus, Kristus membawa manusia kepada Allah. Sesuai panggilan Tuhan sebelum dunia diciptakan boleh terlaksana di dalam sejarah. Saudara-saudara, Kristus berwujud di dalam sejarah untuk membuktikan Allah kita mempeduli kita. Jikalau Yesus tidak muncul, jikalau Yesus tidak pernah datang, jikalau Yesus tidak inkarnasi, Allah yang berada di sana, apa hubungan dengan saya? Tapi Allah Kristen adalah Allah yang datang mengunjungi kita, Allah yang turun ke dunia dengan oknum kedua. Saudara-saudara, Allah Tritunggal. Ini doktrin yang penting sekali. Ini doktrin yang mutlak dibutuhkan, an absolute necessity in our faith. That our God is a triune God. Allah Bapa mempersiapkan keselamatan, Allah Anak menggenapkan keselamatan, Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan. Semua 1, 2, 3. Allah Bapa mempersiapkan keselamatan, Allah Anak menggenapkan keselamatan, Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan. Sehingga tanpa Allah Bapa, tidak ada orang bisa datang kepada Yesus Kristus. Tanpa Roh Kudus, tidak ada orang bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dan Allah di dalam dunia sebelum diciptakan, di dalam kekekalan, Dia sudah memilih, Dia sudah menakdir, Dia sudah memberikan predestinasi. Sehingga yang datang kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang disediakan Bapa dari segala bangsa, segala suku, segala negara, segala bahasa, untuk dikumpulkan, ditarik menuju kepada Sang Anak yang dikirim menjadi juru selamat. Lalu Roh Kudus di dalam menggerakkan hati mereka, memberikan pencerahan, memberikan kepenggerakan, memberikan sinar cahaya firman kebenaran, sehingga manusia itu digugahkan, dihidupkan, dicelikan matanya untuk mengetahui bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Dan kita akan mengerjakan hal ini, dan kita mengharap pada waktu September akan datang, orang di Jakarta banyak mata dicelikan oleh Roh Kudus melihat Yesus satu-satunya juru selamat. Nah, dengan demikian penginjilan dikabarkan, saya tidak akan menghiraukan mati hidup saya. Saya akan memberitakan dengan setiap supaya orang mengetahui who is Jesus Christ, who is our Lord. He is our Redeemer, our Savior, our Master, our Creator, the Creator and accomplisher of our faith before God.
Saudara-saudara, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bekerja hal yang sama. Paulus mengatakan ini dipilih oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Apakah Petrus tidak? Apakah Paulus sama Petrus harus dibenturkan? Tidak. Di dalam Petrus 1 Petrus pasal 1 ayat 2, siapakah orang Kristen? Orang Kristen adalah yang dipilih oleh Allah Bapa sebelum dunia diciptakan, digerakkan oleh Roh Kudus untuk menuju kepada Kristus dengan iman yang taat, lalu menerima percikan dari darah Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, di situ sekali lagi mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sinkron. Dengan demikian perjanjian lama, perjanjian baru sinkron. Pekerjaan sebelum, pekerjaan datang, dan pekerjaan sesudah Kristus datang, itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sinkron. Kita adalah orang dipanggil, dan Yesus Kristus berkata, aku telah memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang kau berikan kepadaku. Ini adalah doa yang paling konkret, yang paling sempurna, satu-satunya kali yang tercantum secara seluruh doa perkataan antara anak dan bapa yang didapatkan di Alkitab. Di dalam Yohanes pasal 17, I have given eternal life to those you have given me. Aku telah memberikan hidup kekal kepada mereka yang kau berikan kepadaku. Dan mengenai hal ini saya tidak akan menjelaskan. Ini perlu waktu yang banyak sekali. Di dalam kota Taipei, 1 minggu sebelum saya membuat KKR, saya memberikan satu speak yang berjudul, yaitu predestinasi Tuhan Allah dan kebebasan manusia. Kalau Tuhan pimpin, mungkin tahun depan saya akan dengan tema ini memberikan ceramah, memberikan speak di Jakarta dan beberapa kota lagi. Saya lagi berdoa akan hal ini. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita dipanggil kapan? Kita dipanggil sebelum dunia diciptakan. Dari panggilan menjadi anak Allah itu jauh sebelum kita dilahirkan. Sebelum ada engkau, sebelum ada aku, kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih. Paulus berkata, pada waktu aku masih berada di rahim ibuku, aku sudah menerima panggilan. Waktu itu dia sudah lahir belum? Sudah? Belum. Lalu dia mengatakan, sebelum dunia diciptakan kita dipilih. Waktu itu sudah dilahir belum? Bukan sudah dilahir, belum dicipta. Bahkan segala sesuatu belum dicipta sudah ada panggilan. Ini semua membuktikan rencana Allah, bukan rencana di dalam sejarah saja. Rencana Allah yang dijalankan di dalam sejarah ada rencana yang ditetapkan sebelum adanya waktu, sebelum adanya ciptaan, sebelum adanya karya dia di dunia universal. Saudara-saudara, sebelum apapun yang pernah diciptakan oleh Tuhan Allah, Allah sudah merencanakan segala sesuatu. Allah bukan orang bodoh yang merasa perlu apa baru sedia apa. Dia adalah yang menjadi sumber bijaksana, yang menciptakan waktu dan tempat. Dia adalah melampaui segala sesuatu. Allah yang bersubstansi kekekalan. The eternal God has eternal planning. He determined everything before even the foundation and the creation of the universe. Itulah Tuhan Allah. Maka Allah memanggil. Panggilan Allah itu panggilan surgawi. Panggilan Allah itu panggilan kudus. Panggilan yang begitu hormat. Panggilan yang begitu mulia. Kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau kita adalah orang yang menerima panggilan. Bukan saja panggilan general calling. Panggilan yang dipilih. Saudara-saudara, sekali lagi, when He calls, it seems that He gave the space for human determination according to human freedom given by Him. But when the Bible says He chose us, there's no room for human freedom. Dia pilih. Yesus Kristus berkata, bukan engkau yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih engkau dan mengutus engkau untuk berbuah dengan buah yang tetap untuk selama-lamanya. Itulah berarti kita dipilih bukan untuk sia-sia, bukan untuk cuma-cuma menerima anugerah saja. Kita dipilih untuk berbuah. Semua 1, 2, 3. Kita dipilih untuk berbuah. Kemarin saya katakan kita dibeli untuk dipakai. Hari ini Tuhan berkata, bukan engkau yang pilih saya, tetapi aku yang memilih engkau dan mengutus engkau untuk berbuah supaya buahmu itu tetap atau buahmu itu kekal adanya. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita hidup di dunia ini semua cuma berapa puluh tahun. Saya dulu kecil, dulu saya lebih muda dari Anda, betul.
Dulu saya muda sekali, kecil, mungil, kecil, ingusan. Nah, saya tidak tahu sekarang sudah umur 60 lebih, cepat sekali. Besok engkau lebih tua dari saya. Dulu saya lebih muda dari kamu. Nah, tetapi memang desakan waktu menjadikan kita, sekarang lihat lagi, kok kisut, rambut mulai putih, mulai bungkuk sedikit, mulai lebih pendek, kelihatan tua, lain sama dulu. Karena apa? Kita digeser oleh waktu secara tidak rela. Tidak rela. Saya tidak rela tua. Engkau yang muda lebih tidak rela tua. Yang paling tidak rela tua, atlet sama bintang film. Semua 1, 2, 3. Yang paling tidak rela tua, atlet sama bintang film. Karena apa? Bintang film sudah tua tidak laku. Atlet kalau sudah tua tidak laku. Pendeta makin tua makin mantap. Maka kalau Tuhan panggil jangan lari ya. Jadi hamba Tuhan. Saudara-saudara, waktu saya umur 17 saya berkhotbah, orang datang kaget. Anak umur 17 berani khotbah seperti ini. Sekarang orang datang, mereka juga kaget. Sudah 60 lebih, suaranya lebih keras dari anak muda. Tetap kaget. Jadi seumur hidup saya terus mengkagetkan orang saja. Saudara-saudara sekalian, panggilan Tuhan menurut rencana Dia yang kekal, bukan mendadak. Maka God has an eternal planning. Untuk apa? Untuk kita berbagian di rencana kekal. Perhatikan kalimat ini. We are called in order to take part in His eternal planning. Kita dipanggil supaya kita berbagian di dalam rencana kekal daripada Dia. Itu sebab bagi saya, hari ini khotbah, besok khotbah, ini semua soal kecil, ini capek, besok sampai soal kecil. Yang penting adalah di dalam waktu saya berkhotbah, ada rencana Allah yang kekal sedang dilaksanakan di dalam kurun waktu yang hanya 1-2 jam ini. Itu yang penting. Sehingga apa yang terjadi di beberapa hari, di beberapa kebaktian itu menentukan hal-hal yang boleh ditetapkan nilainya untuk selama-lamanya. Waktu saya umur 17, pada satu malam saya ikut kebaktian. Malam itu mengakibatkan saya seumur hidup berdiri berpuluh-puluh ribu jam memberitakan firman. Jadi kalimat waktu yang pendek itu mengisi kemungkinan rencana Allah yang kekal. Itu penting sekali. Hari itu saya tidak lolos, saya tidak mau ikut kebaktian, saya sudah mau pergi. Tapi Tuhan gerakkan saya. Akhirnya saya masuk ke kamar mandi, berlutut di tanah yang basah sekali. Saya berkata, Tuhan, saya pada waktu umur 12 pernah menyerahkan diri menjadi hamba-Mu. Tetapi aku sudah menghilang. Aku sudah tersesat. Aku sudah menyeleweng. Aku sekarang pernah dipengaruhi oleh komunisme, ateisme, dialektikal materialisme, evolusionisme. Aku tidak percaya Allah. Aku tidak percaya lagi Tuhan Yesus. Aku tidak percaya lagi gereja. Tidak percaya lagi Alkitab. Malam ini saya tahu pendeta ini akan khotbah mengenai panggilan Tuhan. Sekarang saya berkata kepada engkau, jikalau engkau Tuhan yang ada, nyatakan kamu ada. Bicara sama saya, panggil lagi sekali. Dan kalau memang saya rasa dipanggil, malam ini saya berjanji seumur hidup menjadi hamba-Mu. Jikalau malam ini engkau tidak panggil, saya tidak lolos, saya tidak pergi, saya tidak melarikan diri, saya akan ikut kebaktian. Kan jikalau malam ini engkau tidak panggil, saya akan selamanya tidak menjadi hamba-Mu. Dan kalau sudah saya tidak menjadi hamba-Mu, jangan mempersalahkan aku. Karena malam ini aku sudah berdoa kepada-Mu, kerja, panggil aku. Setelah saya bangun, celana saya basah semua. Karena saya berlutut di kamar mandi. Lalu malam itu saya ikut kebaktian. Dengan hati yang was-was. Ini mau diapain ini ya? Ada tidak panggilan Tuhan? Tuhan itu ada bicara sama saya atau tidak? Saya duduk di dalam aula itu, saya menoleh ke kanan ke kiri, saya melihat semua orang lagi gurau-gurau seperti tidak ada kesadaran apa-apapun. Tetapi saya sadar kalau saya sedang bergumul, sedang berperang untuk menentukan apa yang menjadi hal yang kekal di dalam malam ini. Saya berdoa lagi, saya rasa bangkunya keras luar biasa, saya rasa jamnya pelan sekali. Dan malam itu Tuhan bekerja dengan luar biasa, menghancurkan hatiku. Dan akhirnya pada waktu saya berdiri ke depan menyerahkan diri, saya tidak sadar bahwa sebelum saya maju di depan, pakaianku bagian depan seluruhnya basah dengan air mata. Aku melihat jiwa-jiwa yang tersesat. Kalau lihat manusia begitu kurang ajar sama Tuhan. Aku melihat diri saya murtad sudah beberapa tahun. Aku lihat saya masih berani doa seperti tadi itu.
Dan saya berkata, Tuhan, saya tahu Engkau hidup. Saya tahu Engkau memanggil aku. Mulai hari ini sampai mati, saya setia melayani Engkau. Saudara-saudara, panggilan secara demikian, itu panggilan lebih khusus lagi daripada hanya sekedar diselamatkan. Tapi dipanggil untuk menjadi hambanya, khusus untuk tugas-tugas yang ditentukan bagi pribadi-pribadi yang berbeda. Saudara-saudara, sekarang saya mau berkata kepada saudara, bagaimana saya tahu kalau saya dipanggil menjadi hamba Tuhan secara full time? Nah, ini satu jawaban di atas saudara-saudara yang tidak tanya. Semua pertanyaan tadi itu tidak muncul ini. Saya memberikan 3 prinsip yang hampir tidak dikatakan secara dengan prinsip seperti ini oleh banyak pendeta yang lain. Saudara-saudara, bagaimana saya tahu kalau saya hanya menjadi orang Kristen sudah cukup, atau saya harus dipanggil dan taat menjadi hamba Tuhan secara full time? Nah, saudara-saudara, pertama, orang yang dipanggil Tuhan secara full time pasti mempunyai satu pergumulan seperti ini, yaitu tahu dengan jelas ini jalan yang susah, ini tugas yang berat, ini sesuatu salib yang tidak gampang aku pikul. Tetapi secara entah dari mana kekuatan terus mendesak saya harus rela memikul, harus berani menanggung, harus menerima panggilan, harus menjalankan pimpinan Tuhan ini. Nah, ini tahu susah tapi tidak tahu lari. Mau lari tidak kuat, mau ikut takut gagal, tetapi terus didesak harus. Ini tandanya engkau dipanggil Tuhan. Nah, saudara, konflik seperti ini terjadi pada semua hamba Tuhan yang sejati. Saudara-saudara, hamba Tuhan semua merasakan dipanggil Tuhan bukan satu peristiwa yang enak, bukan satu pengalaman yang manis, tapi satu pergumulan yang terlalu berat. Tuhan, aku tidak mau, aku tidak bisa. Coba tanya pengalaman daripada Yeremia, pengalaman daripada Yesaya, pengalaman dari Musa, pengalaman daripada Abraham yang dipanggil keluar dari kotanya, dari keluarganya, dari bangsanya, dari negaranya. Saudara, Abraham begitu dipanggil, dia bukan dari hidup tidak enak menjadi enak. Abraham adalah orang salah satu yang paling kaya pada zamannya di Mesopotamia. Saudara-saudara, ahli purbakala, arkeologis menemukan zaman Abraham orang kaya rumahnya paling sedikit 65 kamar. Dan Abraham waktu dipanggil, Tuhan tidak berkata keluar dari Bogor pergi ke New York, tidak loh. Tuhan berkata keluar daripada Mesopotamia pergi ke tempat yang tidak kasih tahu. Itulah sulitnya pergumulan. To obey God is a struggle. To obey the calling from heaven is very difficult. Saudara-saudara, dia keluar, dia harus minta persetujuan istrinya. Istrinya akhirnya setuju, keluar. Lalu sang nyonya tanya, mau pindah rumah kemana? Lebih besar? Kota apa? Berapa kamar? Biasanya nyonya gitu loh. Betul lah. Tuhan berkata, aku akan membawa engkau ke tempat yang engkau tidak tahu. Dan saudara tahu, dengar kalimat ini. Abraham keluar dari tanah Ur dan Haram itu adalah umur 75. Waktu Abraham mati 175. 100 tahun tak pernah tinggal rumah lagi. Itu namanya panggilan. Dia keluar dari rumah yang besar. Dia mempunyai pembantu laki-laki 318 orang. Siapa mempunyai congos 318? Angkat tangan. Kalau engkau mempunyai uang, pakai 318 orang untuk kebun, untuk rumah, untuk bangunan, untuk keledai, untuk kuda, untuk sapi, untuk hewan. Biarpun begitu banyak, jangan lupa mereka mesti ada istri, ada anaknya. Kasih tinggal di mana? Siapa yang mempunyai pegawai 318 di rumah satu? Ini Alkitab. Lalu Tuhan keluar, Abraham keluar, sudah keluar, tidak tahu kemana. Lalu dia terus pakai tenda. Nyonya Abraham itu nyonya orang kaya loh, bangsawan loh. Kulitnya halus, umur 90 masih cantik, masih ada raja yang mau
kamu umur 40 sudah orang tidak mau. Dia waktu umur 90 masih ada orang mau. Itu cantiknya beauty contester nomor 1 di dunia, di dalam sejarah. Saudara-saudara. Dan Nyonya Abraham, 11 dengan singkat Nyoham, begitu ya. Nyonya Abraham ini setelah ikut dia keluar 100 tahun tidak pernah masuk rumah lagi. Saya kira engkau tidak pernah dengar khotbah kalimat ini. Tapi saya menemukan persis 100 tahun. Tidak ada lagi. Tidak ada kamar lagi. Turut pasang tenda. Kalau harus pergi pindah tempat, tendanya ditutup. Angkat, jalan lagi. Pasang tenda lagi. 100 tahun tidak pernah pergi pulang satu kali. Tidak pernah ingin melihat kampung halamannya. Saya umur 9 tinggalkan kota Amoy. Waktu saya umur 59 saya sudah begitu gelisah. Setengah abad tidak kembali ke kampung halaman yang saya lahir. Saya pulang, saya pergi. Jika kita betul-betul melayani Tuhan, mari kita belajar bagaimana pergumulan. Saudara-saudara, Yesaya waktu dipanggil, sebelum itu dia sudah pasal 1 sampai pasal 5 sudah berkhotbah. Tapi pasal 6 baru tahu dia tidak layak berkhotbah. Waktu Tuhan berkata, siapa akan pergi menerima utusanku? Saudara-saudara, sebelum itu dia melihat suci, suci, suci. Para sarafim berterbang dengan 6 sayap. 3 kali lipat ganda lebih banyak daripada kerubium. 2 sayap menutup muka. 2 sayap menutup kaki. 2 sayap untuk berterbang. Ini pelayanan. Pelayanan adalah tidak menonjolkan diri, tidak suka membicarakan perjalanan diri, tapi suka melayani dengan rajin. Sekarang kita di khotbah-khotbah kita dengar apa? Terus dengar jasa manusia, terus dengar riwayat manusia, sehingga firman Tuhan kurang di atas mimbar. Saudara-saudara, saya waktu muda dengar seorang pendeta yang dulunya terkenal sekali. Akhirnya setelah keliling dunia berapa kali khotbahnya berubah. Sebelum dia keliling dunia khotbah firman yang dikhotbahkan. Setelah dia pulang dari Amerika 2 kali, dia mengatakan Amerika langit itu lain, gedungnya tinggi-tinggi. Lalu kalau dulu khotbah berkeringat, sekarang khotbah di mana AC? Kenapa gereja tidak ada AC? Kita masih terbelakang, lalu minta kipas, sambil khotbah, sambil minum Coca-Cola. Waktu saya masih umur 12, saya lihat hamba Tuhan yang ini sudah mulai hancur pelayanannya. Karena waktu dia khotbah bukan lagi firman yang dikhotbahkan. Yang dikhotbahkan pengalamannya. Saya di Amerika, saya di sini, saya ketemu presiden, saya. Yang didengarkan itu sayanya, bukan Yesusnya. Saudara-saudara, Yesaya setelah mendengarkan panggilan Tuhan, dia melihat dulu akan visi, melihat dulu bagaimana pelayan yang sesungguhnya daripada hamba-hamba yang dipilih, yaitu malaikat serafim yang mengelilingi tata Tuhan yang maha suci. Suci, suci, suci. Setelah dengar suci, dia lihat, loh, gua najis loh. Jadi saya bagaimana melayani Tuhan? Saya tidak layak. Oh, cilakalah aku. Oh, cilakalah aku. Aku adalah orang yang bibir mulutnya najis, dan aku melayani tengah-tengah orang yang bibirnya najis juga. Saya khotbah apa kalau mulut saya najis seperti ini? Tuhan berkata, turunlah malaikat, ambillah api, ambillah bara yang masih merah untuk membersihkan bibir mulutnya. Malaikat mengambil bukan daripada dapur biasa, dari tempat mesbah. Itu api bara yang masih merah, yang masih panas, untuk membersihkan hati dia, membersihkan jiwa dia, membersihkan mulut dia, supaya dia boleh dipakai oleh Tuhan. Pergumulan sampai pada saat ini, sampai pada taraf seperti ini. Lalu Tuhan berkata, siapa boleh aku utus? Yesaya mengatakan, disinilah aku, utuslah aku setelah dibersihkan. Panggilan, pelayanan, itu adalah satu tuntutan, ada satu standar yang bukan ditetapkan oleh manusia. Pada waktu Musa dipanggil, Tuhan berkata, copot sepatumu, karena tempat yang kau berdiri adalah tempat yang suci. Maka dia copotlah sepatu, dia berlututlah di hadapan Tuhan,
mendengar suara dari Tuhan. Waktu panggilan datang kepada Musa, Musa rasa tak bisa. Saya orang yang tidak berfasih. Saya orang yang tidak pintar bicara. Apakah kalimat itu bohong? Tidak. Dua sebab. Menurut di dalam Kisah Para Rasul pasal 7, dia adalah orang yang mempelajari semua ilmu di Mesir, dan dia adalah orang yang berfasih di dalam bekerja dan berbicara penuh dengan keterampilan yang tinggi. Tapi pada waktu Tuhan panggil, dia bilang, I cannot. My tongue is slow. I cannot speak eloquently. Tuhan berkata, yang bikin manusia bicara atau bisu siapa? Yang bikin manusia telinga dengar atau tuli siapa? Jangan berdebat dengan saya. Aku mengutus engkau. Engkau berani mengatakan engkau lidahnya itu pelan. Saya suruh kakakmu yang menjadi juru bicara mengganti kamu. Pergi. Tidak ada orang bisa menolak panggilan Tuhan. Kalau engkau jadi menolak, berarti Tuhan membuat engkau yang rasa diri aktif, pasif dibuang oleh Tuhan sendiri. Karena Tuhan berdaulat. Karena Tuhan tidak pernah menjadi pasif. Saudara-saudara, pergumulan ada. Pada waktu Yeremia dipanggil, pada waktu Yesaya dipanggil, pada waktu Daniel dipanggil, itu semua pergumulan yang berat luar biasa. Pada waktu Martin Luther dipanggil, ada Baladek, ada halilintar yang mematikan kawannya di depan dia, di bawah satu pohon, langsung disamper mati di depan dia, dan dia berabah di situ, lalu menyerahkan diri, menyerah Tuhan. Teolog dari Finlandia yang bernama Kontonen mengatakan satu kalimat yang saya mengaminkan 100%. The first time you encounter with God is a very bitter experience. Pertama kali manusia bertemu dengan Allah itu adalah pengalaman yang pahit. Sekarang kita membuat orang rasa kalau menjadi orang Kristen enak. Dengan penginjilan kita berusaha mengatakan, ayo percaya Tuhan, dapat selamat, dapat bahagia, bisa kaya, dapat makmur, semua penyakit disembuhkan. Alangkah manisnya. Alkitab tidak pernah mengajar itu. Alkitab mengatakan, barang siapa mau ikut aku, pikul salib. Barang siapa mau ikut aku, menyangkal diri. Saudara-saudara, engkau mau masuk kerajaan Allah, harus menempuh banyak kesulitan. Yesus berkata, di dunia engkau akan disiksa, engkau akan menderita, karena engkau bukan milik dunia. Orang dunia mencintai miliknya, kau bukan miliknya, kau dibencinya. Sebelum mereka membenci kamu, mereka sudah membenci aku terlebih dahulu. Ini semua kalimat yang sangat berbeda dengan cara khotbah sekarang. Kita berusaha bikin suasana enak supaya orang menjadi Kristen. Akhirnya kita mendapatkan kuantitas begitu banyak orang masuk gereja yang motivasinya mau dapat lotre, mau dapat kesembuhan, bukan mau Tuhan. Saudara-saudara, harus diteriakkan suara-suara seperti ini, karena panggilan Tuhan adalah panggilan dari surga, panggilan yang suci. Waktu Allah yang suci memanggil manusia yang najis, manusia sulit tahan, bergumul dan betul-betul menjawab iya kepada dia, karena kita berada dalam kenajisan. Saudara-saudara sekalian, tetapi Tuhan terus sabar menunggu kita bertobat. Dengan cinta kasih membawa kita kembali kepada Dia. Tuhan yang setia, Tuhan yang suci, tetap memanggil kita yang tidak layak. Saudara-saudara sekalian, panggilan Tuhan memberikan pengalaman yang pahit kepada kita, sehingga kita bergumul. Dan engkau bergumul, engkau mau melarikan diri, tidak bisa. Engkau tahu ini sulit, tahu ini beban berat, tahu ini tidak gampang, tahu ini salib yang sangat sulit saya tanggung. Tapi terus didesak, harus didesak terus. Akhirnya engkau tidak bisa mengalahkan pergumulan dengan Tuhan Allah. Dia lebih kuat dari engkau. Akhirnya bagaimana? Engkau bilang, kalau begini, aku taat saja. Ini tanda pertama, dipanggil Tuhan. Kedua, orang yang dipanggil Tuhan secara full time, khusus menjadi hamba Tuhan, adalah orang yang tak pernah ada sejahtera kalau dia memilih sebagai part time. Ya, panggilan menjadi hamba Tuhan, panggilan menginjili, ya sudah, saya mau kok menginjili, saya mau melayani Tuhan. Tapi saya sambil berdagang, sambil melayani, sambil berdagang, cari duit sambil menginjili, sambil saya menjadi cukong yang besar, sambil saya naik mimbar, kan lebih enak. Kalau jadi pendeta, sesudah khotbah dapat duit, dimarahin majelis. Kalau sudah khotbah kasih duit, diterima oleh semua gereja. Pinter mana? Banyak orang lebih suka menjadi part timer.
Saya sambil mempengaruhi dunia, mempengaruhi masyarakat dengan status aku berada di dalam. Aku dulu seorang profesor, sekarang tetap profesor. Ada waktu sambil berkhotbah. Aku mempunyai penghasilan banyak, memberikan pekerjaan Tuhan sambil berkhotbah, tidak ambil gaji. Pasti diterima oleh majelis yang baik. Saudara-saudara, engkau kira engkau memberi sumbangsi kepada gereja, engkau yang memberikan bantuan kepada Tuhan Allah, nyala kamu. Allah tidak perlu uangmu. Kalau memang Allah memanggil engkau menjadi full timer, letakkan semua, pikul salib, menyangkal diri, putus hubungan dengan pekerjaan yang lama, menjadi full timer. Kalau Tuhan mau engkau menjadi full timer, engkau tidak berhak menetapkan engkau part timer. Kalau Tuhan mau engkau part timer, engkau tidak berhak full timer. Dan saya lebih suka melatih orang yang betul-betul mau full timer. Yang cuma mau part timer, tidak usah masuk sekolah saya. Saya katakan ini makin tua makin tegas, karena saya tidak mau hanya orang bermain-main saja. Saudara-saudara, kalau Stephen Tong tidak menjadi full timer, saya bisa menjadi beberapa profesi yang sangat sukses. Saya boleh menjadi konduktor, saya boleh menjadi komposer, saya boleh menjadi arsitek, saya boleh menjadi filosof, saya boleh menjadi orator, saya boleh menjadi orang politikus. Seorang jenderal di Amerika mengatakan, I do not understand why you choose to be a servant of God. You give speech so dynamic more than any others I have seen in the world. Kenapa engkau menjadi hamba Tuhan? Saya cuma menjawab, kenapa saya tidak menjadi hamba Tuhan? Karena Tuhan yang panggil. Waktu di Yale University, seorang profesor, nyonyanya menjadi dosen vokal yang terbaik, mengatakan, I hope you come here, become my student. I will make you one of the greatest singer in the world today. Aku melatih engkau, merubah engkau, jadikan engkau penyanyi yang terbaik, salah satu di dunia sekarang. Kenapa engkau menjadi hamba Tuhan? Saya mengatakan the calling of God, panggilan Tuhan. Dia mengatakan, orang Jerman, profesor itu mengatakan, I wanted to be a preacher, finally I become a musician. Saya menjawab, I wanted to be a musician, finally I become a preacher. Why? Saya tanya why? Dia tanya why? Saya bilang, because the calling of God, panggilan Tuhan. Jikalau Tuhan panggil, tidak usah sayang profesimu, tidak usah sayang hari belakangmu. Menuntut depan, melupakan belakang. Saudara-saudara, saya bukan orang bodoh, saya bukan orang biasa. Saya bisa mencapai keberhasilan dengan uang yang banyak dan segala profesi yang kalau saya terjun, saya percaya saya menguasai. Tapi Tuhan mempunyai kehendak. My way is higher than your way, my thought is higher than your thought. Just as the heaven is higher than the earth, my thought and my way is higher than your thought and your way. You come to me, I do not go to you. Jalanku lebih tinggi dari jalanmu, pikiranku lebih tinggi dari pikiranmu. Sebagaimana langit lebih tinggi dari bumi, demikian pikiranku dan jalanku lebih tinggi dari pikiranmu dan jalanmu. Sekarang datang kepadaku. Saudara-saudara, ini kedua. Tuhan part time kah? Full time kah? Kalau part time juga boleh, ya sudah part time aja. Satu minggu khotbah berapa kali mengabar Injil, yang lainnya saya dagang, cuannya banyak. Kalau sudah cuan banyak, kasih sedikit sama Tuhan, Tuhan juga seneng kan? Kan Tuhan perlu uang. Tuhan tidak perlu uang. Saudara-saudara, persembahan bukan berdasarkan kehendak Tuhan di dalam seluruh hidupmu, hanya karena engkau menyuap hatimu. Saya kalau sudah tidak kerja menurut cara Tuhan panggil, saya menyuap hati Tuhan sedikit dengan uang, semua persamaanmu akan Tuhan tidak pakai. Saudara-saudara, saudara setuju tidak Paulus menyerahkan diri sebagai full timer? Setuju tidak? Setuju. Kalau tidak ada orang namanya Paulus, kalau tidak ada namanya Petrus, kalau Petrus sambil khotbah sambil nangkap ikan, saudara-saudara, penghasilan dia mungkin lebih tambah, tetapi kerugian kekristenan sepanjang sejarah tak ada orang yang bisa menghitungkan, tak ada orang bisa mengkalkulasikan. Pada waktu Dr. Martin Lloyd Jones menyerahkan diri, tidak lagi menjadi dokter nomor 1 di Inggris. Kenapa dokter nomor 1? Dia satu-satunya yang dipilih menjadi dokter seluruh superintenden dari dokter-dokter tim yang menjaga rumah dari Buckingham Palace. Dia dokter yang merawat Ratu Elizabeth,
dokter yang merawat akan semua anaknya, dokter yang paling penting di Inggris, saudara-saudara. Tetapi Tuhan panggil dia menjadi hamba Tuhan. Akhirnya dia mengatakan, I quit. Aku full time menjadi hamba Tuhan. Orang mengatakan, Martyn Lloyd-Jones gila. Ribuan dokter ingin mempunyai jabatan seperti dia. Ribuan dokter yang lulus ingin dipilih untuk menjadi dokter pribadi dan berratu. Dia menyerahkan diri. Dia meninggalkan jabatan itu. Karena apa? Calling, panggilan Tuhan. Setelah dia berjabat menjadi hamba Tuhan, dunia baru mengerti. Dari mulut dia berkhotbah hanya untuk Efesus pasal 1 129 kali. Dari mana? Kita baca 2 menit selesai. Satu fatsal dia khotbah 100 lebih kali. 129 kali untuk selesaikan satu fatsal. Kalau dia khotbah begini, kapan selesai seluruh Alkitab? Sampai cucumu generasi kelima belum selesai. Lalu ada seorang berkata begini, jikalau Martyn Lloyd-Jones tidak menyerahkan diri, mungkin setiap minggu uang yang diperoleh itu adalah karung berkarung. Dia akan mendepositokan uang berkarung-karung ke dalam bank. Tetapi manusia, seluruh umat tidak pernah mengetahui berapa besar kerugian gereja yang lolosnya orang ini tidak menjadi full timer. Sekarang kita boleh membaca buku yang banyak dari Martyn Lloyd-Jones. Kita boleh mendapatkan pengaruh. Kita boleh mengerti akan ada teladan yang begitu hebat. Karena dia hari itu taat kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Ini pertama. Yaitu ada beban yang berat ditambah dengan desakan Roh Kudus. Kedua, ada pergumulan full timer atau part timer. Akhirnya jikalau engkau tidak full timer, sebagaimana Tuhan menetapkan yang full timer, tak mungkin ada sejahtera di dalam sisa hidupmu sampai mati. Saudara, apa artinya? Kalau Tuhan mau saya full timer, saya tidak full timer karena saya memilih keuntungan untuk diri saya sendiri. Akhirnya Tuhan mengatakan, oke, biar engkau bergumul terus, tidak akan ada sejahtera memerintah di hatimu. Ketiga, jikalau Tuhan memanggil orang menjadi full timer dan orang itu bagian mengetahui kalau dia sudah menetapkan untuk menolak full timer sebagai panggilan Tuhan, maka langkah ketiga dipukul Tuhan secara pribadi sampai dia susah hidup lagi. Saudara, jangan main-main sama Tuhan. Jikalau Tuhan sudah sampai waktunya tidak lagi memberikan toleransi, dan Tuhan memukul, mencambuk engkau dengan tangan dia sendiri, engkau susah lolos. Engkau apa yang dapat akan hilang semua. Engkau yang anggap diri pintar akan menjadi bodoh. Engkau mempunyai profit semua akan lenyap pada satu hari. Coba tanya, Lot akhirnya diselamatkan. Dia bisa menyelamatkan 1% daripada keuntungan dia dari Sodom Gomora. Bisa nggak? Nothing. Saudara, kalau Tuhan mau satu kota hancur, gampang. Kalau Tuhan mau satu orang miskin, gampang. Kalau Tuhan mau bikin kamu kaya, gampang. Kalau Tuhan sudah campur tangan, nothing is impossible. Kalau Tuhan sudah campur tangan, you cannot save even you yourself. Saudara-saudara, Hong Kong lebih dari 150 tahun terus jaya. Akhirnya menjadi salah satu kota ekonomi yang terpenting di dunia. Mendadak di dalam 1 bulan ini seluruh kota menjadi kota mati. Bukan karena rudal yang beratus-ratus ribu atau berjuta-juta dolar, hanya karena sas yang kecil yang tidak kelihatan, kota itu lenyap. Sekarang sepi sunyi dan sahamnya turun. Singapura sahamnya turun, semua turun. Kalau Tuhan mau menghancurkan kekayaanmu, 1 menit cukup. Kalau Tuhan mau bikin engkau menjadi cukup, dia ada cara tersendiri yang engkau tidak pernah pikir. Our God is Almighty God. Saudara-saudara, kalau orang yang seharusnya full time dipanggil Tuhan tidak taat, Tuhan begitu pukul, cambuk dia. Waktu itu kepahitan yang terima sukar ditanggung, sukar dibayangkan sebelumnya. Mengapa saya khotbah sampai poin ini? Karena saya sendiri mengalami poin ketiga. Waktu saya menerima panggilan Tuhan, saya tahu ini beban ada padaku.
Tahu saya harus kerjakan sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudara, saya tahu ini berat, tapi rela terus. Akhirnya saya, oke lah, saya melayani Tuhan. Tapi saya tidak mau kok langsung masuk sekolah teologi. Karena dua hal. Pertama, saya tidak usah sekolah teologi, bisa khotbah kok. Saudara, saya umur 17, kuasa khotbah besarnya sampai 40 orang dengar, 30 yang nangis. Saya bisa mempengaruhi anak-anak kecil itu menangis, bertobat di dalam satu kebaktian. Waktu saya masih umur 17, orang bilang Pak Tong sudah melayani puluhan tahun jadi begini. Tidak, dari permulaan sudah gitu. Saudara-saudara, maka saya pikir apa ini rektor? Apa ini dosen teologi? Khotbah orang ngantuk. Nah gua sudah hebat gini, masuk sekolah teologi dari muridnya, besok lulus seperti dia. Mau aku tidak mau seperti itu. Oh Tuhan, saya boleh tidak usah masuk teologi. Saya lebih hebat dari dosen teologi. Saya lebih hebat dari rektor. Belajar khotbah gini-gini, tidak ada orang yang digerakkan. Saya begitu berkhotbah, mata saya begitu melihat, semua terpaku. Bukan mulai sekarang, mulai umur 17, waktu di mata saya lebih besar lagi. Sekarang tua mulai menjadi sipit. Saudara-saudara, sampai pada satu hari, poin pertama saya tahu, belum taat. Poin kedua saya tahu, belum taat. Yang ketiga, pukulan datang. Mendadak saya menderita penyakit yang sampai sekarang belum tahu penyakit apa. Umur 20, 3 tahun saya tunda menerima panggilan Tuhan. Setelah saya dipukul oleh Tuhan, saya mempunyai penderitaan penyakit di pinggang, di belakang, di tulang spinal cord. Lalu dokter di Indonesia sering tidak mau ditanya. Dokter Indonesia lebih bersifat diktator. Kasih obat, dah kasih tahu obat apa, penyakit apa, dah kasih tahu. Jangan cerewet, karena dia banyak tamu masih tunggu. Dia terus pikir berapa pasien yang dapat memberikan uang kepada dia, tidak mau melayani perjanjian. Apalagi anak umur 20. Pokoknya bayar, pergi, sudah, kasih obat. Saya diinjeksi dari antara tulang dan tulang punggung itu dengan satu kali kira-kira 30 cc. Obat apa sampai sekarang tidak tahu. Penyakit apa saya tidak tahu. Saya berbaring di atas tempat tidur. Dan saking guru yang begitu dicintai oleh murid saya, saudara tahu setiap hari kira-kira 70 murid yang datang ke rumahku menyambang aku. Pembesukan yang lebih rajin dari para pendeta. Sampai dari 60-70 dari rumah, Pak Tong sudah baik belum, masih sakit dan sebagainya. Wah lucu luar biasa anak-anak sekolah itu. Saya sangat disenangi oleh mereka. Dan sesudah 3 tahun saya bilang adik masuk sekolah teologi dulu. Saya pelan-pelan. Saya belum jelas panggilan Tuhan. Padahal bukan belum jelas, belum taat. Sudah dipukul. Tahun pertama mau masuk sekolah teologi? Enggak. Tahun kedua mau masuk? Enggak. Tahun ketiga mau masuk? Enggak. Sekarang sudah dipukul, sudah sakit 2 minggu, luar biasa penderitanya. Roh Kudus menggerakkan hatiku. Mau masuk? Mau. Saya berani khotbah poin ketiga ini karena saya sendiri dipukul oleh Tuhan. Saya tahu kalau bukan Tuhan menolong mati. Kalau hidup masih bisa hidup, jangan menginginkan kemauan sendiri. Jangan mentaati ambisi sendiri. Kalau saya sekarang masih hidup karena saya dihidupkan oleh Tuhan untuk melayani, untuk berkhotbah, saya tidak berani malas. Saya tidak pernah satu kali naik di mimbar dengan hati yang bersiap baik-baik. Tidak pernah tidak siap, tidak pernah sembarangan. Tidak pernah di atas mimbar saya sengaja buang waktu mendengar. Tidak. Semua kalimat yang saya khotbahkan saya bertanggung jawab. Semua kalimat yang dikhotbahkan dari mimbar boleh langsung didiktat, dijadikan di transkrip menjadi buku dijual. Orang mau. Karena saya tidak sembarangan berkhotbah. If I live now simply because the grace of God. If I still living because I live for the Lord. I live for His purpose. I live to preach His gospel. Itu sebab tidak ada main-main, tidak ada sembarangan, tidak ada kompromi. Setiap kali naik di atas mimbar saya tahu ini sedang perang, ini sedang memberita, ini sedang dipakai Tuhan, ini sedang diincar oleh setan, ini sedang bergumul, ini sedang merebut jiwa dari tangan kuasa gelap untuk masukkan kerajaan Kristus. Saudara-saudara, tidak ada kompromi. Saya tidak berani capek, tidak berani lelah, tidak berani tolak, tidak berani untuk malas, tidak berani untuk menyimpan diri di belakang layar lalu berkata Tuhan kirim orang lain.
Di mana ada tugas datang kepada saya bilang, okay, I go, I do it, I do it, I go, I stand up, I speak. Saudara-saudara, semangat itu dari umur 17 sampai hari ini tidak pernah berubah. Pertama kali bagaimana saya berkhotbah, hari ini setelah lebih dari 27.000 kali berkhotbah, saya tetap semangat sama. Saya bukan datang untuk memberitakan manusia, memberitakan ambisi pribadi. Saya datang memberitakan prinsip-prinsip Alkitab. Dan saya diberikan Tuhan kesempatan mengalami prinsip-prinsip ini. Sekali lagi, prinsip pertama dari mana? Dari Filipi pasal 2 ayat 13. Di situ dikatakan segala sesuatu yang kita kerjakan karena Allah ikut menetapkan di dalam hati kita. Berarti kehendak Allah sedang mempengaruhi kehendak kita. The will of God is not influencing our will. The volition of God is our determination. Allah memberikan penetapan, memberikan petunjuk bagaimana kita harus mengambil keputusan. Ini adalah pekerjaan Tuhan untuk menunggangi, pekerjaan Tuhan menguasai pekerjaan Tuhan yang sekarang menyetir kita punya kemauan. Saya tahu ini beban berat, saya tahu ini tidak boleh, saya tahu ini saya sulit mengerjakan. Tapi ada satu kehendak yang mendesak-mendesak. Karena Filipi 2:13 itu prinsip pertama. Prinsip kedua itu adalah dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, biarlah Kristus dan damai dari Kristus memerintah di hatimu. Let the peace of Christ reign in your heart. Biarlah sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Berarti apa? Kalau engkau tidak menyerah, engkau tidak terima panggilan, engkau tidak ada perdamaian, engkau tidak ada sejahtera, engkau tidak mungkin merasakan diri itu tenang. Tak mungkin tenang. Tuhan berkata, aku sudah bekerja, aku sudah panggil engkau masih tidak mau taat. Oke, saya membiarkan engkau tidak ada sejahteraku. Dan Paulus mengatakan kita dipanggil justru untuk itu. Berarti apa? Semua orang dipanggil Tuhan seharusnya mempunyai perdamaian. Kalau panggilan Tuhan akibatnya tidak ada perdamaian, berarti engkau melanggar perdamaian. Ini prinsipnya. Saudara-saudara, siapa bisa damai di dalam hatinya kalau dia melarikan diri dari panggilan Tuhan yang mau dia menjadi full timer? Tak mungkin. Ini prinsip kedua. Prinsip ketiga dari para Ibrani pasal ke-11. Dari pasal ke-12. Barang siapa yang dicintai oleh Tuhan akan diganjar oleh Tuhan Allah. Akan dipukul, akan dihukum, akan dihajar oleh Tuhan Allah sendiri. Itu sebagai ganjaran Tuhan. Jangan kau hina, jangan kau meremehkan pengajaran daripada yang kudus di atas itu, yang paling tinggi. Allah yang maha tinggi sedang memberikan cambuk, sedang memukul engkau supaya engkau taat dan kembali kepada rencananya. Ini prinsip yang ketiga dari Alkitab. Itu sebab orang bilang kalau tahu panggilan Tuhan, ia malam-malam dapat visi, mimpi dia menyatakan diri dengan jenggot yang panjang, dia bilang ayo jadi hambaku. Saya tidak akan khotbahkan yang aneh-aneh. Saya khotbahkan prinsip-prinsip yang stabil di Alkitab, sehingga orang Kristen berpijak kepada batu-batu yang ada dasarnya. Saudara-saudara, selama saya hidup, apa yang saya khotbahkan 30 tahun lagi, silakan dengar lagi. Saya tidak pakai tipu, saya tidak pakai gejala, pakai psikologi masal untuk bikin engkau terpersona. Tidak. Meskipun saya sangat penuh dengan emosi pada waktu saya memberitakan apa yang saya khotbahkan dari mimbar, tetapi setiap kalimat saya bertanggung jawab. Itu prinsip-prinsip Alkitab yang tidak boleh ditawar. Saya bukan main-main. Saya bukan mengajak saudara dengan pengalaman saya. Saya hanya membuktikan kalau Allah memberikan aku pengalaman sesuai dengan prinsip. Dan prinsip itu yang menjadi pedoman, membawa engkau menuju kepada menjalankan kehendak Allah. Saudara-saudara sekalian, how can I know I'm called by God to be the full-time servant? Ini 3 prinsip. Saudara-saudara, sekarang kita masuk ke dalam poin yang besar yang kedua. Sikap pelayanan harus bagaimana? Pertama, pelayanan harus bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Humility. Rendah hati, rendah hati, rendah hati. Augustinus mengatakan seorang Kristen rohaninya mempunyai 3 rahasia. Waktu ditanya rahasia apa, dia bilang 3. Pertama, rendah hati. Orang catat-catat. Wah, ini Augustin yang mengatakan penting. Kedua, rendah hati. Itu sudah. Tadi pertama sudah katakan, dia bilang tulis. Kedua, rendah hati.
Lalu ketiga, rendah hati. Loh, sama semua. Dia bilang 3 prinsip itu. Pertama rendah hati, kedua rendah hati, ketiga rendah hati. Tidak ada prinsip lain. Be humble, humble. Oh, engkau mengatakan rendah hati, apa artinya? Rendah hati gini ya, tidak, itu budak. Rendah hati, saya tidak bisa apa-apa, itu pura-pura. Rendah hati itu apa? Atau saya tidak layak, itu tidak jujur. Memang engkau tidak layak. Tapi sekarang kalau sudah diperlayakan, rendah hati itu apa? Pertama, tak pernah berhenti mengejar kebenaran. Itu rendah hati. Tak pernah berhenti mengejar kebenaran seumur hidup. Anything, the new knowledge, the truth you unknown comes to you. You should open your heart to be revealed, to understand, to chase after that. Terus menerus dengan tidak henti-henti mengejar kebenaran. Ingin tahu lebih banyak, ingin menerima, ingin diisi, itu rendah hati. Rendah hati bukan cara motel postur. Rendah hati bukan sikap-sikap kebudayaan yang diwariskan dari tradisi daripada bangsa-bangsa. Saudara-saudara, orang Tionghoa kelihatannya sangat berkebudayaan, tapi orang Tionghoa sendiri mengatakan banyak tata krama, di belakangnya tersimpan kelicikan dan ketidakjujuran. Orang Jepang kelihatan ramah sekali. Kalau begini sampai 90 derajat. Kalau cuma gini itu sombong. Ya, orang Jepang yang kuno begini. Apa sungguh? Lalu pelan-pelan di Taiwan ikut mereka. Kalau engkau ke restoran, ada 2 perempuan yang sangat rapi, baju yang ramping bagus sekali. Lalu, Kongsi Guangnin, menyambut. Kalau engkau pergi, iya cai lai, selamat datang lagi. Apakah betul dia begitu ramah menyambut kamu atau menyambut uangmu? Ada satu hotel yang mempunyai kamar presiden. Advertensinya menulis, jika engkau tinggal di sini, engkau akan diperlakukan seperti presiden. Setiap kali saya melihat advertensi perdagangan, saya melihat di belakang itu topeng ada kepalsuan. Karena mereka akan menerima uang sewa seperti tarifnya presiden, maka baru engkau disambut seperti presiden. Sekarang kita di gereja sudah membiasakan ini, selamat, shalom. Modelnya shalom, hatinya nolong. Saudara-saudara, apalagi orang yang engkau tidak senang datang, sama-sama shalom, hatinya bilang kapan lu mati. Kita banyak hal tidak jujur. Rendah hati bukan postur, rendah hati bukan fenomena, rendah hati bukan tata krama, rendah hati bukan adat. Rendah hati adalah tidak pernah berhenti-hentinya untuk mengejar, menuntut kebenaran dari Tuhan yang makin limpah dikaruniakan kepada kita. Kedua, rendah hati adalah tak pernah puas apa yang pernah dicapai oleh engkau. Barang siapa sangat puas, sangat senang, sangat menikmati keberhasilan diri, orang itu sudah mulai dibenci oleh Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu Nebukadnezar mengatakan, bukankah kota Babilonia yang begitu besar ini jasaku, alangkah muliaku. Waktu dia berdiri di kota yang tinggi, di situ dia melihat akan seluruh Babilonia. Dia merasa diri puas dan hebat. Tuhan langsung turunkan dia menjadi binatang yang makan rumput 7 tahun. Karena apa? Sombong. Rendah hati berarti tidak pernah puas akan keberhasilan. Saudara belum tahu, di depan masih ada keberhasilan mungkin 10 lipat ganda kalinya daripada sekarang. Kenapa sekarang sudah mulai sombong? Begitu engkau mulai sombong, begitu mulai menikmati, memuaskan diri, begitu berhentilah anugerah Tuhan yang tambah akan Tuhan karuniakan kepada kamu. Berbahagialah mereka yang mengatakan, aku belum pernah mencapai apa-apa, aku tidak berhasil apa-apa, aku tidak rasa diri sempurna. Itulah orang seperti Paulus. Itu namanya rendah hati. Ketiga, rendah hati berarti engkau tidak menghina yang lebih rendah dari kamu. Orang yang rendah hati adalah orang yang melihat miskin tetap menghormati, melihat orang bodoh tetap menghargai,
Melihat orang yang dilawan, diejek, dihina, tetap membela. Karena mengetahui sesama manusia harus kita menghormati dengan sesuatu perasaan yang sama sebagai sesama. Jika engkau melihat orang kaya, engkau begitu takluk. Melihat orang miskin begitu congkak, begitu sombong, begitu berwibawa, engkau bukan orang rendah hati. Engkau adalah penjilat ditambah dengan penindas. Mari kita melihat orang kaya, melihat dia hanya orang berdosa yang uang banyak. Melihat orang miskin, melihat mereka adalah anak-anak Tuhan yang dicipta menurut peta dan teladan Tuhan yang sekarang sedang kekurangan. Dengan cara demikian kita tidak memisahkan, tidak membedakan, tidak pilih kasih. Kita tidak memandang bulu. Kita meratakan hubungan kita dengan orang lain. Saya berani katakan kepada orang kaya, kepada orang yang paling miskin, saya bersikap yang sama. Kepada tukang parkir, kepada tukang becak. Saya belajar kalau di kota Malang kita begitu masuk sekolah teologi keluar lagi, di pintu itu selalu ada beberapa tukang becak dengan becaknya menanti. Dapat tamu tidak dapat tamu di tempat itu selalu. Kalau saya lewat selalu senyum sama mereka, kabar Injil kepada mereka, dan mereka mengetahui ini dosen yang tidak memandang bulu dan tidak membeda-bedakan bangsa, warna, umur, dan lapisan masyarakat. Seharusnya begini. Keempat, rendah hati berarti senantiasa bersandar kepada Tuhan dan pimpinannya, bukan bersandar kepada kebolehan dan karunia dari Dia. Bersandar kepada karunia dari Tuhan dan bersandar kepada Tuhan yang memberi karunia itu beda. Kalau Tuhan sudah memberikan karunia, Tuhan sudah memberikan kebolehan, engkau mulai membanggakan diri karena kebolehan yang kau terima. Disitulah engkau mulai tidak rendah hati. Rendah hati karena engkau bersandar kepada Dia yang memberi anugerah, bukan bersandar kepada anugerah yang diberikan oleh Dia. Begitu putar saja engkau mulai baik rohaninya. Dunia ini tidak bisa disandar. Keuangan dunia sementara tidak ada. Kebanggaan, kemuliaan, kekuasaan, segala sesuatu dari dunia ini akan lenyap. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Hanya mereka yang bersandar kepada Tuhan tetap tidak bergoncang. Mazmur 125 dikatakan, orang yang bersandar kepada Allah tidak bergoncang untuk selama-lamanya. Sebagaimana Sion dikelilingi oleh bukit-bukit, demikian orang yang bersandar kepada Tuhan, yang takut kepada Allah, dikelilingi oleh Yehovah sendiri. Tidak akan goncang. Kelima, rendah hati berarti senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bukan memuliakan diri, bukan membanggakan diri. Itu rendah hati yang sejati. Saudara-saudara, ini pertama, melayani dengan sikap rendah hati. Kedua, ayat yang tadi kita baca, melayani dengan suci, melayani dengan kesucian, melayani dengan tidak ada perasaan takut, tetapi melayani dengan suci. Saudara-saudara, tangan kita yang tidak najis, jangan campur urusan yang kudus. Mulut kita yang kotor, jangan dipakai untuk memberitakan firman yang suci. Mata kita yang penuh dengan cacat celah, jangan kita dipakai Tuhan untuk memandang orang berdosa yang perlu kemuliaan dari Tuhan. Saudara-saudara, let our eyes be holy, let our fingers be holy, let our hands be holy, let our body be holy, let our spirit be holy, let our motivation be pure. Blessed are those who are pure-hearted, because only these people can see God from their heart. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka yang akan melihat Tuhan Allah. Demikian firman Yesus Kristus. No one can see God. Yohanes berkata tidak ada orang bisa melihat Allah. Dan Paulus mengatakan tidak ada orang bisa melihat Allah. Dan Daniel melihat tidak ada orang bisa melihat Allah yang berada di terang. Seluruh Alkitab 5 kali mengatakan Allah berada di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia. Tapi Yesus berkata, saya melawan. Saya berkata, bukan kalimat Yesus sama kalimat yang lain itu menjadi perlawanan, tapi dia memberikan satu konsep yang baru, sehingga manusia tidak perlu diikat oleh letterlek harafiah. Manusia disegarkan dengan satu konsep yang baru, yang bersih hatinya melihat Tuhan Allah. Saudara-saudara, kenapa saya tidak lihat visi ya? Kenapa saya tidak ngerti akan pimpinan Tuhan? Terus tidak lihat jelas. Hanya satu hal, hatimu tidak bersih. Kalau hatimu bersih,
Bukan memandang uang, bukan memandang nama, bukan memandang untung, bukan memandang profit, bukan memandang segala kemuliaan, kekuasaan dan nama yang besar di dunia. Hatimu bersih betul-betul hanya mau memandang Tuhan. Pasti Tuhan membuka seliput. Tuhan akan buka selaput dan membuat engkau boleh melihat dan menampak Dia mata dengan mata. You see God. You will see God. You will see God from your pure-hearted mentality. Saudara-saudara, Alkitab berkata, Yesus berdebat dengan orang Farisi. Kami lihat. Yesus menjawab, justru kamu katakan kamu lihat, maka kamu masih buta. Jikalau terang di dalam hatimu itu nyala, maka matamu di dalam hati itu nyala. Buka, maka seluruh tubuhmu engkau akan menjadi terang. Tetapi engkau berkata, aku tidak berdosa, aku masih lihat, berarti dosamu masih ada, kamu gelap. Pada waktu Paulus hari itu bertemu dengan Yesus Kristus, sesuai dengan apa yang saya katakan dari teolog Kontonen di Finlandia. Hari itu hari yang sangat pahit, hari yang paling menderita bagi Paulus. The first time encounter with Christ, the first time encounter with God is a very bitter experience. Paulus hari itu remuk, seluruh sistem teologi, kerangka pikiran epistemologi hancur. Hari itu tidak tahu apa yang pernah dia belajar dulu. Dia dulu dosen teologi, tapi waktu ketemu dengan Tuhan dia mengatakan, oh Tuhan, siapakah engkau? Dosen teologi yang mengajar ketuhanan, sedih bertemu dengan Tuhan dan tanya dia siapa. Sudah panggil engkau Tuhan ya, lalu panggil engkau siapa? Itu bukankah singgungan, sindiran, the greatest irony of theological world? Banyak profesor teologi yang tak mengenal Tuhan. Pada waktu mereka mengajar kutip dari buku ini, buku itu, tapi mereka tak pernah sendiri melihat bagaimana Tuhan bekerja. Banyak anak lulusan sekolah teologi, cuma tahunya ada AC di kamarnya, ada gaji berapa, disediakan mobil, saya mau khotbah. Saya lebih suka melatih anak sekolah teologi yang lulus, dikirim ke desa, tidak ada apa-apa, bergumul berapa tahun, suruh dia membuat satu gereja sampai akhirnya bisa mendukung, bisa memberi perpuluhan dari nol tanpa dibantu sampai jadi. Itu besok hamba Tuhan. Panggilan untuk jadi cukong, panggilan menjadi pemimpin, panggilan menjadi pendeta besar. No, panggilan untuk menyangkal diri, memikul salib, untuk dari nol berjuang sampai jadi. Saudara-saudara sekalian, rendah hati dan suci, sikap kedua, melayani Dia dengan suci, melayani Dia dengan hati yang bersih. Paulus berkata, hei orang Korintus, aku telah menjodohkan engkau kepada seorang mempelai, yaitu Yesus Kristus. Jangan engkau cabang hati, jangan engkau berselingkuh, jangan engkau tidak setia. Engkau harus hanya satu hati, satu minat, mencintai satu pacar, yaitu Yesus Kristus. No others, only one. Hanya satu ini saja engkau setia, maka engkau adalah orang yang melayani Dia. Jangan-jangan setan seperti ular yang telah menggoda Hawa, akhirnya dia menyeleweng. Jangan kamu menyeleweng. Itu berarti simplicity. Heran sekali ya, itu Kierkegaard, seorang filosof Denmark yang begitu agung. Dia mengartikan suci dengan sehati. Itu pertama kali bersejarah, dan itu cocok dengan konsep Alkitab, sesuai dengan konsep dari Paulus. Kierkegaard mengatakan, the one-hearted man is the pure-hearted man. Orang yang hatinya cuma satu jurusan, itulah orang suci. Jadi suci selalu dimengerti sebagai pembersihan baju, pembersihan moral. Kalau Protestan selalu moral yang penting sucinya. Kalau Katolik selalu rumah sakitnya lebih bersih. Heran ya, kalau engkau masuk rumah sakit yang bersih, oh Katolik ini. Gereja yang tenang Katolik, yang ramai Pantai Costa. Ada ciri-ciri khasnya. Tetapi kesucian itu apakah moral? Kesucian apa itu kebersihan? Kesucian atau itu higienik? Di dalam konsep Kierkegaard semua twisted. Kesucian berarti hanya satu arah. Kalau seorang perempuan hanya cinta seorang suami, tidak pernah cabang, itu perempuan suci. Demikian kalau manusia Kristen hanya menyenangkan Tuhan Allah, tidak ada objek yang lain, dia orang suci. Melayani Tuhan dengan suci berarti melayani Tuhan dengan fokus kepada berkenan di hadapan Allah, tidak ada yang lain. Itu namanya suci. Ketiga, sikap keadilan. Dengan perasaan, dengan hati dan mental keadilan melayani Tuhan.
Melayani Tuhan dengan konsep keadilan berarti apa? Saya harus dengan prinsip ini sesuai dengan apa yang dituntut oleh Tuhan. Allah Bapa appreciate, Allah Bapa merespek pelayanan Allah anak dengan kalimat ini. Hei anak, engkau membenci dosa, engkau mencintai keadilan, itulah Bapa Allahmu di surga mengurapi engkau dengan minyak surgawi, dengan minyak sukacita. The ointment of the joy is now anointing you. Saudara-saudara, kamu membenci dosa, kamu mencintai keadilan, itu sebab Allahmu mengurapi engkau dengan minyak sukacita. Ini berarti apa? Ini tercantum di dalam pasal 1 Ibrani. Berarti Allah Bapa mengurapi Allah Anak dengan Allah Roh Kudus semua. Allah Bapa mengurapi Allah Anak dengan Allah Roh Kudus. Kalau Allah Anak itu mempunyai satu prinsip: cinta kebenaran, benci kejahatan, cinta keadilan, benci dosa. Maka pelayanan dia bagaimana sulit. Dan ada orang hidup di dalam dunia pelayanannya lebih sulit dari Yesus Kristus. Tersendiri, terpukul, terhina, terumpat, terfitnah, dihakimi, diadili secara tidak adil, dipaku di atas kayu salib. Paku yang besar daripada tangan kakinya, tusuk dari kulit kepada daging, kepada tulang, kepada daging, kepada kulit, lalu tancap ke dalam kayu, lalu digantung. Dan keretan beratnya tubuh, lubang itu menjadi besar, dan dia harus mengalir tidak habis-habis darah. Dan ada orang melayani sebaik Yesus dan sekejam bagaimana dia berlakukan. Tetapi dia melayani dengan sukacita, tidak ada ngomel. Saudara-saudara, kita sambil layani sambil ngomel. Yesus sambil menderita sambil tidak ngomel. Itulah bedanya. Sedikit saja kesulitan, ngomel. Sedikit diuji sudah tidak bisa tahan. Sedikit disalah mengerti sudah marah-marah. Sedikit dilakukan kurang adil langsung meletus seperti gunung volcano. Itu kita. Yesus tidak. Saya berkata kepada saudara, pergi ke Malang, tanya orang, selama Stephen Tong menjadi dosen di saat 25 tahun, pernah berkelahi, berselisih, bertengkar dengan seorang dosen lain? Tidak pernah. Itu catatanku yang mulia. Itu rekor 25 tahun kali 355 hari, tidak pernah bertengkar dengan satu orang. Saya tidak usah kritik, tidak usah ngomong orang lain. Saya kerjakan apa yang saya kerja dengan sukacita. Itu pelayanan. Saudara, mari kita membicarakan theology stewardship. Theology stewardship berarti kita melayani. Kita melayani sebagai juru kunci yang dipercaya. Tapi pada waktu kita melayani, bukan merajalela, bukan memonopoli, bukan mengkritik, mengadili dan terus bersungut-sungut, tapi penuh dengan sukacita. With joy, with love, with persistent spirit, with consistency, kita melayani. Tuhan akan mengurapi engkau dengan minyak sukacita. Sebagaimana mobil yang meskipun sudah tua tidak apa-apa, asal olinya baru. Kalau mobil baru tidak ada oli, lebih bersuara berisik daripada mobil lama yang beroli. Di New York ada seorang hamba Tuhan, pertama kali beli mobil, dia kira cuma isi bensin, tidak usah ganti oli. Hamba Tuhan ada kalanya khotbahnya pintar, yang lain goblok sekali loh. Ya. Dia beli mobil baru. Saya senang karena saya kenal dia. Setelah itu terus isi bensin, tak pernah mereka ganti oli. Baru 1 tahun 8 bulan mobil berhenti di tengah jalan. Sudah seorang datang dilihat, mesinnya hancur semua, tidak ada oli. Tidak ada oli, suhunya panas. Dia cuma lihat bensin kurang enggak, Yang lain tidak tahu dia. Kuruk asnya bengkok, seluruh metal di bawahnya itu rusak, hancur, patah. Lalu bagaimana? Ya mobilmu mesti dibuang, scratch. Tapi masih lumayan. Iya, model luarnya lumayan. Mesinnya sudah rusak kok, kolesterol kurang. Bukan kebanyakan. Jantungnya, levernya sudah hancur, mesinnya rusak semua. Akhirnya dia belinya mahal, dijualnya cuma 300 mobil itu. Karena apa? Tidak ada oli. Nah sekarang kita pelayanan juga begini. Pelayanan ada orang yang kerja lebih berat.
Tapi mengapa mereka menikmati? Kenapa kita kerja sedikit terus mukanya melincip sampai bisa gantung botol? Kenapa orang kerja berat masih nyanyi-nyanyi? Kenapa kita kerja sedikit marah-marah? Tak senang sekali, sedih-sedih. Karena apa? Karena kurang oli. Cuma itu tok. Cuma kurang oli tok, saudara-saudara. Pelayanan kita sakitnya di mana? Sakitnya tidak ada oli. Semua bilang. Saya kasih tahu lagi satu kali satu peristiwa. Seorang anak sudah waktu jam 11 capek. Papa bilang, papamu sakit. Tolong long, sekarang carikan obat batuk. Bantu papamu. Pak, jam berapa ini? Coba lihat jamnya. Baterai masih ada nggak jammu? Sudah setengah 12. Toko tutup. Pasar malam tutup. Tidak ada orang jual obat. Papa ini bawa tahan sampai besok baru batuk. Sekarang suruh orang pergi cari obat batuk. Nah keburu besok aja ya. Aku sudah mau tidur. Oh ya sudah, kalau mau tidur sudah. Papanya masuk kamar, dia masuk kamar. Sudah masuk kamar, papa terus batuk, dia terus ngorok. Sebentar lagi ada orang ketuk pintu. Dia ngamuk. Jam berapa ini ketuk pintu? Tahu dah ini sudah malam. Shh, pacarmu di luar tunggu kamu. Oh ya. Langsung musim dingin jadi musim panas. Berubah cuaca seluruhnya. Lalu dia keluar. Kenapa? Pacar bilang, saya minta tolong, maaf ya. Oh tak apa-apa. Sudah malam. Oh belum terlalu malam. Sudah tidur ya. Barusan mau tidur. Tidak apa-apa. Saya kadang-kadang lebih malam tidurnya. Waktu tonnya lain. Nadanya berubah semua. Ada apa yang saya perlu tolong? Papa saya itu batuk. Saya kasihan sekali lihat papa saya sudah tua batuk-batuk. Bolehkah engkau malam ini antar saya coba pergi cari seorang dokter yang boleh diketuk pintu minta obat batuk. Oh boleh. Langsung boleh loh. Lalu maaf ya sudah malam sekali. Oh tidak apa-apa. Capek? Oh tidak. Sekarang pergi. Oh iya. Langsung keluarkan sepeda. Antar dia pulang. Sama enggak? Sama orang tua. Sama papa. Sama batuk. Sama malam. Beda setengah jam. Setengah 12 menjadi jam 12. Tapi beda paling besar apa itu? Tidak rela sama rela. Semua bilang. Ya itulah. Kalau tidak rela 3 gram itu berat. Kalau rela 3 ton itu ringan. 1, 2, 3. Wah ini tidak rela makanya berat. 1, 2, 3. Kalau tidak rela 3 gram itu berat. Kalau rela 3 ton itu ringan. Saudara-saudara, memberikan persembahan sama. Mengapa kalau beli barang yang engkau senang beratus-ratus ribu, berpuluh-puluh juta engkau bayar? Karena memberi persembahan, cari uang yang paling kecil, yang paling kotor. Kalau bisa uang yang sudah tidak laku lagi untuk Tuhan. Tak rela. Allah Bapa berkata, Allah Anak membenci kejahatan, melakukan kebenaran. Itu aku mengurapi dia dengan minyak kesukacitaan itu, supaya dia rela melayani. Yesus rela melayani. Barang siapa yang mengerti panggilan, barang siapa yang mengerti stewardship, he do it everything with the willingness. He will does every kind of work, heavy duty with willingness. Saudara-saudara, when you do your work willingly, you realize suffering plus willingness is enjoyment. Semua suffering plus willingness is enjoyment. Jikalau tidak senang, jikalau beban berat, ditambah dengan sukacita, rela engkau menikmati beban itu. Seorang ibu yang kecil sekali tubuhnya menggendong seorang bayi yang besar sekali. Waduh, dia sampai hari gendong. Saya bilang capek ya. Dia bilang enggak. Masa enggak? Saya tadi gendong sedikit aja capek kok. Yang lain, apa lain? Karena itu dua lainnya. Ini pertama, aku menggendong sama engkau gendong. Bedanya, engkau menggendong setelah dia lahir. Aku menggendong sebelum lahir sudah 9 bulan aku gendong di dalam. Jadi tidak terlalu capek. Sudah 9 bulan. Sekarang hanya ekstensinya saja. Kedua, engkau gendong sama saya gendong lain. Karena itu anakmu bukan, anakku iya. Maka aku gendong anak
ku dewe. Capek-capek punya dewe. Semua capek-capek punya dewe. Melayani juga begini. Sikap yang benar-benar rela. Saudara-saudara. Sekarang keempat. Dengan sikap kesetiaan yang dituntut dari juru kunci, yaitu setia. What is demanded from a steward is a faithfulness. Saudara-saudara, kesetiaan menyangkut dua hal. Pertama, hanya kepada satu Tuhan. Kedua, konsisten, tidak berubah-ubah, mengalami ujian daripada waktu. Saudara-saudara, waktu adalah penguji yang paling setia. Waktu adalah penghakim yang paling kejam. Tetapi dia juga adalah kesaksian yang paling setia. Maka jika engkau bisa melayani Tuhan dengan setia, berarti engkau tahan uji terus menerus. Dulu saya melihat seorang guru mengajar 40 tahun masih semangat luar biasa. Terus saya bilang, waktu luar biasa ya. Ini guru yang waktu umur 25 mulai mendidik orang. Sekarang sudah umur 60 lebih, masih begitu setia, masih begitu tekun. Mungkinkah saya? Saya sanggup tidak. Waktu itu saya baru menyerahkan diri mau menjadi hamba Tuhan. Baru umur 17. Sekarang saya sudah umur 63. Saya berani berkata, saya setia. Dari 46 tahun yang lalu sampai hari ini, memakai semangat yang sama melayani Tuhan. Saudara-saudara, setia, 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 setia. Setia dua hal. Pertama, hanya satu Tuhan, tidak ada dua Tuhan. Kedua, hanya satu hati untuk terus menerus konsisten. Konsisten. Konsisten itu penting karena engkau tidak mau kompromi. Mengapa emas lebih mahal dari perak? Mengapa emas lebih mahal daripada besi? Mengapa emas lebih mahal daripada tembaga? Karena emas tidak mau oksidasi. Emas tidak mau kompromi. Dia berkata, saya warnanya kuning, terus kuning. Jangan ganggu saya. Oksigen datang, saya tidak peduli. Jangan merubah saya. Jangan merusak saya. Tidak ada erosi yang mungkin. Saya akan kaku mati-matian mempertahankan sifat saya, yaitu emas. Emas yaitu emas. Sifat iman juga begini. Melayani Tuhan dengan konsisten. Only you is my Lord. Only you is my master. No others. Kedua, I will serve you forever and ever. Itu namanya setia. Saudara-saudara. Dan saya akan akhiri sekarang. Terakhir, engkau melayani dengan perasaan takut kepada Tuhan. Kalau sudah bersuka cita kurang perasaan takut, engkau akan pelan-pelan menjadi kurang hormat dan bisa bermain-main. Bersuka cita tidak ditambah dengan ketakutan, berarti engkau mempunyai perasaan tanggung jawab yang tidak habis-habis. Saudara-saudara, pada satu hari Tuhan akan mengatakan, hei hambaku yang setia dan baik. Atau dia mengatakan, yang malas dan jahat. Masih ingat ya? Ini kalimat dari Yesus Kristus. Hamba Tuhan, pelayan itu dibagi dua macam. Setia dan baik dan malas dan jahat. Sebenarnya mesti tambah satu lagi. Setia, baik dan berpengetahuan. Nah itu tambahan teologi reform. Setia baik itu hanya mental. Tetapi setia baik dan berpengetahuan itu rasio masuk. Tiga-tiga dari Yesus Kristus. Pada satu umpama Yesus mengatakan Tuhan akan memuji engkau setia dan baik. Tapi di lain tempat Yesus mengatakan, di manakah hambaku yang berpengetahuan itu? Jadi ini kalau tiga digabung, engkau menjadi hamba Tuhan yang kuat sekali. Setia, baik, ditambah dengan berpengetahuan, berbijaksana, engkau tidak akan sembarangan ditipu. Itu sebab saudara-saudara, hari itu kalau Tuhan sudah keluar dari mulutnya engkau setia dan baik, berarti engkau safe untuk selama-lamanya. Jika engkau jahat dan malas, engkau akan menyesal untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena keputusan keluar dari mulut Tuhan adalah kalimat yang tidak mungkin dirubah lagi. Saudara, tidak peduli orang sekarang senang tidak engkau. Orang sekarang mempermalukan engkau, menfitnah engkau, entah apa. Karena apa? Mereka bukan hakim final. Ngerti maksud saya? Tapi waktu Tuhan Yesus mengatakan, kau yang setia dan baik, hamba yang berpengetahuan, hamba yang berbijaksana, datanglah menerima pahala yang disediakan bagi engkau untuk kekal. Kalau waktu Tuhan Yesus dari mulutnya sudah keluar kalimat ini, engkau akan mendapat bahagia untuk selama-lamanya. Tetapi
Kalau Tuhan sudah kadung keluar kalimat, kau yang jahat, yang malas, yang bodoh, sudah keluar dari mulut Yesus Kristus, jangan kira engkau ada naik bandingnya. Nasibmu ditetapkan untuk selama-lamanya, tidak berubah lagi. Engkau ditinggalkan dari Tuhan. Engkau hanya menggigit gigimu. Engkau hanya memukul dadamu. Engkau hanya loncat-loncat dengan kaki yang terus menyesal. Dan engkau hanya dengan tangisan, dengan teriakan, mengapa waktu saya dipanggil aku melayani secara setia? Tidak setia. Kalau waktu itu belum datang, malam ini masih kesempatan. Biar engkau ambil keputusan sekarang. Tuhan, jadikan saya hamba-Mu yang setia, yang jujur, yang rendah hati, yang penuh dengan kasih, yang suci, yang taat, yang konsisten, yang baik, dan yang berpengetahuan. Sekarang, maukah saudara? Maukah saudara? Bukan jawab saya. Sekarang jawab kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa bagi setiap orang yang berada di sini. Kiranya Engkau sendiri bekerja di dalam hati kami. Engkau mengurapi kami. Engkau membersihkan kami. Engkau memberikan kepada kami pengharapan yang hanya bersandar kepada semua janji Tuhan. Memberikan kami kepada iman yang hanya mempercayai segala firman yang diwahyukan oleh Tuhan. Berikan kepada kami cinta kasih untuk mengasihi semua yang Tuhan kasihi. Sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Dengar doa kami. Kami khususnya menyerahkan saudara-saudara kami yang maju ke depan untuk menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan di dalam tangan Tuhan Allah sendiri. Urapilah mereka, terimalah mereka, penuhi mereka, dan utus mereka, dan dampingi mereka dengan penyertaan kuasa, keberanian, bijaksana, cinta kasih, dan ketekunan yang sampai selama-lamanya. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.